Terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kalau kami boleh datang beribadah di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, karena anugerah Allah yang boleh kami nikmati sepanjang minggu yang telah kami lalui Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami meminta kepada Allah sendiri untuk berbicara kepada kami. Lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami siap mendengar firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami itu boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Allah yang sudah boleh kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat-sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah Engkau pakai hamba-Mu saat ini menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kata-kata yang hamba gunakan bisa menjadi merema buat jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Sebelum duduk Bapak Ibu boleh berikan salam satu dengan yang lainnya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Oh iya, lagi sibuk salaman ya. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali bisa melayani lagi firman Tuhan pada minggu ini. Perkenalkan, nama saya David Handioko dan istri saya bernama Heni Wijaya. Anak saya bernama Marcelia Ayu Wijaya. Saya bersama dengan Pak Kris mengembalakan di tempat ini dan pemimpin kesan di daerah Kemiling. Itu aja perkenalan singkatnya. Dan siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema judul firman Tuhan, cinta yang buta dan kasih yang sehat Bapak Ibu. Ya, cinta yang buta dan kasih yang sehat. Kalau ngelihat dari foto ini saya teringat Bapak Ibu. Nah, ini foto keluarga ya. Saya sangat terkesima dengan yang satu ini. Boleh dong terkesima sama istri sendiri, bukan orang lain. Ya, kalau saya lihat dia itu memakai baju putih itu sangat cantik sekali. Apa? Putih. Ini putih nih. Ya namanya juga cinta buta Bapak Ibu. Cinta itu buta kadang-kadang tidak ada logikanya Bapak Ibu. Makanya dikatakan ya kalau mau ketawa aja Bapak Ibu. Geli ya. Cinta membuat logika orang menjadi beku. Seperti Agnes Monica berkata, cinta ini gitu ya. Nggak ada logika Bapak Ibu. Ketika kita mencintai seseorang, terkadang kita tuh dibutakan dengan cinta itu Bapak Ibu. Pada saat kita suka sama seseorang, pada saat muda belum menikah, cinta itu seolah-olah membutakan kita. Tidak bisa melihat kekurangan dari orang yang kita cintai. Sebagai contoh, ada orang yang kasih tahu ke kita, pasanganmu itu cerewet loh, orangnya judes. Karena orang itu mencintai wanita tersebut, dia bilang enggak, pasangan saya itu enggak cerewet, dia cuma pintar berbicara aja, public speakingnya bagus, dia bilang kayak gitu. Padahal kenyataannya cerewet memang. Terus dikatakan lagi, bukan hanya cerewet loh, suka gosip. Suka gosip, nggak mungkin. Saya kenal banget isi hati dia. Saya kenal banget sama dia. Dia tuh orang nggak suka gosip. Dia itu hanya suka membagikan informasi ke orang-orang lain. Jadi setiap informasi yang dia dapatkan, dia cari orang. Ada berita baru hari ini. Ada berita baru. Si Anu tuh wah begini. Dia itu nggak gosip. Dia itu hanya membagikan informasi yang penting buat banyak orang. Ya, karena cinta itu buta Bapak Ibu. Maka dikatakan ada cinta yang sehat dan cinta yang tidak sehat. Tentunya cinta buta adalah cinta yang tidak sehat. Cinta buta dia hanya menggunakan cinta itu hanya digunakan dengan perasaannya saja. Tapi dia tidak menggunakan nalarnya untuk dia mencintai. Tapi cinta yang sehat adalah orang yang mencintai bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan nalarnya juga Bapak Ibu. Itu yang Yesus lakukan
ketika dia di kayu salib. Dia melihat tentara-tentara Romawi sudah menganiaya dia. Sudah memberikan sesuatu yang perbuatan yang tidak baik. Yang harusnya dia tidak di situ. Dia tidak bersalah. Tapi itulah cinta yang sehat. Cinta yang sehat adalah cinta ketika Yesus mencintai musuh-musuhnya. Ketika Yesus mencintai orang-orang yang menganiaya dia dengan nalar, bahkan melebihi nalarnya. Kenapa saya katakan melebihi nalarnya? Mana ada orang yang mencintai atau orang yang mengasihi kepada orang yang sudah menjelek-jelekan dia. Mana ada orang yang mencintai orang itu sudah mengecewakan dia. Pada dasarnya ketika kita dikecewakan seseorang, ketika kita diejek-ejek sama seseorang, kita pasti berbalik untuk tidak suka sama yang bersangkutan. Tapi cinta yang sehat adalah cinta yang Yesus tunjukkan di kayu salib. Dia mencintai orang yang menganiaya dia. Bahkan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Bapak Ibu. Amin. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu. Yesus mati di kayu salib. Bukan karena iseng. Bukan karena dia bersalah. Tapi dia tahu. Dia mati di kayu salib. Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu semua. Yesus tahu, Bapak Ibu. Urusan dosa tidak akan bisa hilang dalam hidup manusia. Walaupun manusia itu sendiri sudah berjanji tidak mau berbuat dosa lagi. Tidak ada seorang manusia pun bilang begini, Tuhan, aku janji hari ini, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Lalu dosanya hilang. Gak bisa. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa itu. Dan itu sudah lunas dibayar di kayu salib. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika saya berhutang kepada seseorang, saya tidak mampu bayar. Apakah bisa saya berkata kepada orang tersebut, Pak, maaf, saya tidak bisa bayar hutang lagi. Mohon pengampunannya, Pak. Mulai detik ini, saya janji, Pak, saya tidak akan berhutang lagi. Apakah dengan seperti itu saya bisa lunas hutangnya? Tidak bisa. Kalau saya punya hutang, yang harus saya lakukan, saya harus bayar itu hutang. Makanya saya bebas dari hutang. Amin? Logika yang sama, dosa tidak bisa dibayar dengan cara kita minta ampun dan kita berkata saya tidak mau berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi, itu langkah selanjutnya. Tapi percaya sama Tuhan, percaya sama kematian Tuhan, percaya sama Tuhan, itulah penebusan yang sesungguhnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka dikatakan cinta yang sehat adalah cinta yang kita menggunakan bukan hanya perasaan kita, tapi dengan nalar kita. Maka dikatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Akal budi ini bukan hanya bicara tentang perasaan, tapi nalar yang sedang berjalan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 14, saya akan bacakan dulu 10 sampai 11. Dikatakan begini, ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, maaf. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Paulus pada saat itu, dia sedang terpenjara di Roma. Tapi dalam penjara, dia selalu berkata kepada Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Pada saat khotbah-khotbah saya sebelumnya, saya katakan bahwa kehidupan di penjara itu tidak menyenangkan. Pasti mengalami sesuatu tekanan mental karena sehari-hari hanya di penjara. Tapi beda dengan Paulus. Dalam kehidupannya, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dikatakan Paulus dan Silas, rekan sepelayanannya, waktu berdoa di malam hari, melakukan pujian dan penyembahan, terjadi mujizat. Tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat. Jeruji-jeruji penjara itu terlepas, belenggu mereka terlepas. Disaksikan sama kepala penjaranya. Singkat cerita,
kepala penjara dan keluarganya bertobat terima Yesus. Bahkan dibaptis Bapak Ibu. Nah, dengan cara dibaptis, itu satu pengakuan iman kita. Saya teringat pada saat minggu-minggu ini, pada saat saya cari kartu keluarga. Biasanya kan kalau kita simpan berkas-berkas itu satu koper lah gitu ya. Saya ketemu dengan surat baptisan saya. Ternyata Bapak Ibu, saya juga baru sadar sebenarnya karena sudah lama peristiwa ini. Saya itu dibaptis pada saat usia remaja. Usia 15 tahun pada saat itu. Pada saat itu saya berkesempatan sekolah di Jawa Timur dan orang tua saya masih di Sumatera. Saya ingat-ingat lagi ternyata waktu saya dibaptis, orang tua saya itu nggak tahu loh. Kenapa saya mau dibaptis? Karena keputusan saya. Pada saat itu saya mengalami Tuhan. Dan saya percaya syarat dari baptisan itu sendiri adalah percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Maka pada saat itu dengan sadar, saya mau beri hidup saya buat Tuhan. Dengan usia saya pada saat itu masih sangat muda. Bapak Ibu, kita akan mengadakan baptisan di tanggal 26 Oktober. Jadi pendaftaran itu paling lambat 12 Oktober. Nah, saya pengen dorong buat jemaat semua yang belum dibaptis selam. Ayo daftarkan diri kita. Karena apa? Kalau kita percaya sama Tuhan, seharusnya lah kita memberi diri kita untuk dibaptis. Pak, usia saya masih muda. Saya takut berbuat dosa lagi. Emang kalau orang sudah dibaptis gak bisa berbuat dosa lagi? Pasti bisa jadi terjadi. Tapi perbedaannya Bapak Ibu. Orang yang tinggal di dalam dosa itu berbeda orang yang hidup dalam dosa. Kita tetap aja mengalami suka bohong. Kita melakukan gak taat. Tapi hidup di dalam Tuhan itu adalah anugerah Bapak Ibu. Nah makanya saya mendorong buat Bapak Ibu. Anak-anak yang mungkin anak-anaknya sekarang remaja. Yang sudah mengikuti kelas DK atau sudah ikut kelas DK tapi belum dibaptis. Ayo dorong mereka. Karena ini adalah satu materai yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah anak Tuhan Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Filipi 3, 12-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Bapak Ibu. Inilah ungkapan Paulus ketika ia mencintai Allah. Inilah ungkapan apa yang dia lakukan selama dia di penjara walaupun kondisi dia tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Maka daripada itu Paulus berkata, hubungan yang dia lakukan bersama-sama dengan Tuhan itu menunjukkan kualitas kehidupan dia Bapak Ibu. Walaupun di tengah-tengah penjara itu dia tidak membuat dirinya jadi putus asa. Tapi justru pengenalan akan Allah membuat dia semakin hari punya hubungan yang baik. Itu yang menunjukkan kualitas kehidupannya dalam Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga mau belajar. Kalau kita mau punya kehidupan yang berkualitas, kalau kita mau punya kehidupan yang bertumbuh setiap harinya, itu harus serasi atau sejalan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Tanpa itu bisa saja kita bertumbuh. Tapi kita harus bertumbuh ke arah mana Bapak Ibu? 3 poin yang saya mau sampaikan pada siang hari ini. Kehidupan yang bermutu tidak terlepas dari sikap rendah hati yang pertama Bapak Ibu. Sikap rendah hati. Alkisah Bapak Ibu. Ada seorang jenderal. Seorang jenderal, dia punya tukang sapu-sapu di rumahnya. Bukan ikan sapu-sapu ya, tukang sapu. Pada saat malamnya tiba itu ada angin kencang, jadi sehingga banyak daun-daun yang jatuh ke depan halaman rumahnya. Biasa tukang sapu dia membersihkan halaman rumah. Lalu jenderal itu pagi-pagi melihat ada banyak daun-daun yang berserakan. Akhirnya si jenderal tersebut mengambil sapu, lalu dia menyapu juga. Lalu si tukang sapu berkata, "Jangan Pak, jangan lakukan itu.
Itu bukan bagian Bapak, ini bagian saya, dia bilang. Lalu jenderal berkata gini, loh kenapa begitu? Ini kan rumah saya. Ini tempat saya tinggal. Kenapa saya tidak boleh melakukan bagian ini, dia bilang. Inilah yang menunjukkan kerendahan hatian seorang jenderal, Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu, di dalam kita berjemaat. Siapapun kita di ruangan ini, tidak peduli. Mau ekonomi kita, mau jabatan kita, apapun itu. Di hadapan Tuhan kita sama, Bapak Ibu. Amin. Di hadapan Tuhan kita sama. Maka daripada itu, sudah seharusnya lah kita harus melayani. Seperti jenderal tadi yang harusnya tukang sapu bilang, Pak ini bukan bagian Bapak. Saya bilang, loh ini rumah saya. Kenapa saya nggak boleh melayani? Bapak Ibu, kalau ini rumah Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu harus berdiam diri? Ayo dong, kita melayani. Apapun yang bisa kita kerjakan di gereja ini. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Semua orang punya peranan yang berbeda. Ayo kita mengambil peranan kita untuk melayani. Sama juga yang seperti yang diteladankan Tuhan. Ketika malam perjamuan sebelum Yesus ditangkap. Yesus membasuh kaki muridnya. Dia mengambil kain satu persatu. Murid Yesus dibasuh. Sampai pada Petrus. Petrus bilang, dia menolak. Jangan lakukan ini. Dan Tuhan katakan, kalau aku tidak melakukan bagian ini, engkau tidak akan bersama-sama dengan aku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah teladan. Kalau engkau mau menjadi yang terbesar di dunia ini, jadilah hamba. Bukankah membasuh kaki orang itu adalah pekerjaan seorang budak? Bukankah membasuh kaki itu adalah pekerjaan seorang hamba? Tapi Yesus datang ke dunia ini. Bukan jadi petinggi, bukan jadi pemimpin. Dia datang menjadi rupa, menjadi seorang hamba melayani. Dan Yesus meneladani itu buat kita. Siapapun kita di ruangan ini, kita percaya ketika kita melayani, tidak ada satupun nilai dalam hidup kita yang berkurang. Amin. Tidak ada satupun nilai diri kita yang berkurang. Pak, saya kan pemimpin di perusahaan, saya pemimpin bla 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 bla. Malu Pak, saya dilihat orang saya melayani bla 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 bla. Saya katakan, engkau mau dapat penilaian dari manusia apa dapat penilaian dari Allah? Kalau engkau mau jadi penilaian dari Allah, jadilah seorang hamba yang mau melayani dengan rendah hati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kehidupan yang bermutu tidak terlepas dari sikap hati yang terfokus. Katakan terfokus Bapak Ibu. Di dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan Bapak Ibu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Ini bicara tentang bagaimana Paulus mempunyai sikap, dia terfokus kepada Allah. Dia melakukan hidupnya, karena selama hidupnya di ayat yang ke-7, yang ke-8 sebelum ini, dia katakan dia melupakan apa yang sudah dia dapat selama ini. Dan dia berkata, semua yang aku dapatkan adalah sampah. Itu sampah, tidak berguna. Tapi hari ini ketika dia mengenal Yesus, inilah tujuan hidupnya. Bapak Ibu, mungkin ada banyak pencapaian yang kita bisa rasakan di hari-hari belakangan ini. Mungkin kita bisa bangga dengan pencapaian-pencapaian itu. Mungkin kita bisa bangga dengan prediksi atau predikat-predikat yang kita bisa dapatkan hari-hari ini. Tapi ketika engkau tidak mengenal Allah dengan benar, maka semuanya itu sia-sia Bapak Ibu. Semuanya itu sia-sia Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu, seorang suami akan sudah selayaknya lah, karena dia mencintai istrinya, dia memprioritaskan dirinya untuk istrinya. Setuju nggak ibu-ibu? Nggak setuju nih ibu-ibu berarti. Berarti saya balik aja nih. Seorang istri harus memprioritaskan suami. Pilih mana nih? Seorang suami, karena dia mencintai istrinya, seharusnya lah dia sudah memprioritaskan istrinya. Setuju nggak? Setuju. Kalau istri itu Bapak Ibu, jangan dijadikan sesuatu yang kita nggak anggap di rumah. Bisa masalah Bapak Ibu. Ya.
Kalau kita kerja dari Senin, mungkin ada yang sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu. Sudah sibuk dong setiap hari. Pulang hari Senin, Mah, aku berangkat ya, pulang kerja nih, mandi makan, aku berangkat badminton ya. Istrinya sih sebenarnya nggak suka sih, sebenarnya pengennya nemenin ya ibu-ibu ya. Temenin, ini nggak berangkat badminton. Habis berangkat badminton pulangnya malam dong, nggak mungkin badminton 30 menit. Pulang-pulang gimana? Capek. Selasa, Mah, aku berangkat lagi ya malamnya. Jadwal pingpong. Pingpong. Ini suami yang multi talent olahraga. Pingpong, Mah. Oke. Pulang-pulang apa? Capek lagi. Rabu, habis pulang apa? Kesan dulu dong, masa olahraga terus. Ini juga pria yang rohani juga, kesan. Pulang kesan tuh malam. Pulang apa? Capek lagi. Tadi Rabu ya, Kamis ngapain? Rapat malam-malam. Alfa, aduh. Iya Alfa, udah kesan Alfa lagi ya, luar biasa. Pulangnya kayak gitu lagi. Jumat, doa Jumat. Sabtu, pelayanan, latihan. Udah istrinya dianggurin di rumah. Seorang yang mencintai istrinya, sudah seharusnya dia memprioritaskan istrinya. Sama halnya dengan Kristus. Kalau kita mencintai Tuhan, boleh nggak kalau saya katakan, Yesus itu harus diprioritaskan loh. Boleh nggak? Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya kita juga bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Maka dikatakan bahwa kita harus fokus apa yang harus kita kerjakan dalam hari-hari ini, Bapak. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir. Kehidupan yang bermutu tidak terlepas dari sikap hati yang gigih. Filipi 3 ayat 14 dikatakan gini, dan aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ingat, dia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah di sini bukan maksudnya adalah keselamatan. Keselamatan itu sudah jelas, itu anugerah Tuhan. Bukan usaha manusia. Bukan apa yang manusia upayakan supaya mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu karena anugerah Tuhan. Tapi dikatakan, Paulus menekankan bahwa yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita perlu sikap hati yang gigih Bapak Ibu untuk kita mengenal Tuhan. Perlu sikap hati yang gigih, bukan gigi ya, gigih, ada H. Kita perlu effort untuk kita mengejar hadirat Tuhan, untuk kita mengenal Tuhan. Ini saya mau cerita Bapak Ibu tentang cinta, karena kan judulnya Cinta Buta Bapak Ibu. Saya dulu mengenal istri saya itu di MDC Bandar Lampung, 2001. Pada saat saya beribadah di MDC. Saya melihat istri saya, sekarang ya istri saya, dulu masih teman. Ketika melihat dia dari mata, dari mata turun ke hati, terus itu jatuh di pelaminan Bapak Ibu. Karena 2001, sepanjang masa yang berjalan, akhirnya kami sepakat untuk menikah. Dan ini adalah suatu kesetiaan pada saat kami komitmen untuk pacaran. Tapi Bapak Ibu, pada saat pacaran, ada nggak marah-marahan? Bapak Ibu jawab dalam diri sendiri ya. Dulu gue pacaran pernah marah-marahan nggak ya? Apalagi yang LDR gitu ya. Kamu kok nggak balas WA aku, kamu sibuk ya? Kamu udah pada yang lain ya? Ini saya cerita tentang saya waktu itu ribut sama istri saya pada saat pacaran. Saya lupa masalahnya apa, tapi intinya saya ngehubungin dia nggak bisa. Dulu masih pakai telepon rumah. Cari dia, telepon nggak diangkat. Kalaupun yang diangkat, itu papanya. Oh, dia lagi nggak mau ngomong katanya. Waduh. Kalau ada yang ngangkat, nggak ada orangnya di rumah. Ya terus terang ya, yang namanya kita
cinta asmara itu bergelora. Saya ngerasa, aduh gimana ya. Saya biasanya ketemu dia, ngobrol sama dia. Sehingga satu malam saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Karena biasa kalau tidur tuh harus dengerin suara dia dulu. Ya sesuai dengan tema kita ya, cinta ya Bapak, nggak apa-apa ya sekali-sekali ya. Saya hubungin dia nggak bisa-bisa. Mungkin kalau hari itu ada WhatsApp ya, WhatsApp saya itu centang 1 aja mungkin. Sedih lah. Biasa kita bisa ngobrol, ini nggak ada respon apa-apa Bapak Ibu. Saya sampai subuh nggak bisa tidur. Saya berpikir bagaimana saya bisa ketemu dia, ngobrol lagi. Ya minta maaf lah kalau saya ada salah gitu kan. Akhirnya malam itu karena saya nggak bisa tidur, saya tulis surat di kertas Bapak Ibu. Saya curahkan semua isi hati saya di subuh hari itu. Saya lupa kata-katanya. Tapi yang pasti saya curahkan semuanya, isi hati saya. Saya cerita semua, bla 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 bla. Saya tutup. Karena sudah jam 3 pagi. Kantor pos masih tutup. Saya nggak bisa ngepostin surat ini. Akhirnya saya bergegas untuk ke rumah dia subuh-subuh itu. Dengan harapan apa? Saya ketemu dia dan saya kasih surat itu. Saya tunggu di depan pagar rumah dia. Tidak muncul-muncul Bapak Ibu. Saya tunggu lagi, gak muncul-muncul. Akhirnya papanya yang keluar. Karena cinta yang sungguh-sungguh untuk menyampaikan surat ini, saya kasih papanya. Suk, tolong kasihkan ini ke Heni ya Suk. Dengan harapan apa? Papanya gak baca. Kalau papanya baca, saya malu banget kayak gitu. Tapi akhirnya surat ini nyampe lah ke istri saya. Dan dia baca. Dan mungkin dengar curhatan saya, dia lululah. Akhirnya kita berdamai lagi Bapak Ibu. Jangan kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Karena ini ada sesuatu cinta yang buta. Tetapi dari ini, pada saat itu, apa yang saya rasakan Bapak Ibu? Kegigihan untuk mendapatkan dia. Amin. Kegigihan saya karena saya tahu dia layak diperjuangkan. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu lah, anak muda. Kalau orang yang sudah pasti bisa kita pertahankan dia Bapak Ibu. Karena dia adalah sesuatu yang bernilai buat kita ke depannya. Itulah bentuk kegigihan saya dalam effort saya untuk bisa mendapatkan pasangan hidup saya. Dan hari ini Bapak Ibu, kita pun harus punya kegigihan untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Kalau dengan manusia saja, kita bisa segigih itu. Apa kita lupa dengan kasih Tuhan yang sudah memberikan nyawanya buat kita? Ketika kita nggak taat, ketika kita bersalah, ketika kita kecewa, pernah nggak Tuhan tinggalkan kita? Nggak pernah. Bahkan dia tahu setiap tetesan air mata yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu. Maka kita perlu sikap hati yang gigih untuk mencintai Tuhan. Karena dia telah dahulu memberikan cintanya buat kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, dalam hal ini saya mau bagikan. Inilah disiplin rohani kita. Kegigihan kita itu diwujudkan dengan cara kedisiplinan rohani kita. Di gereja ini ada 3 pilar. 3 tiang yang membuat kita semakin mesra dengan Tuhan. Yang pertama, kita wajib setia datang ibadah. Ibadah itu mengandung janji Bapak Ibu. Ibadah itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ibadah bukan hanya dilakukan di gereja. Di rumah pun kita bisa melakukan ibadah dengan cara ibadah harian. Amin. Kedua, kesan. Pilar yang kedua. Di kesan kita punya komunitas. Jangan pernah kita bergereja menjadi orang Kristen tapi kita gak punya komunitas. Sehingga kalau kita mengalami masalah, ketika kita mengalami tekanan dalam hidup, kita gak bisa cerita kepada siapa-siapapun juga.
Tetapi dikesan, ingat Bapak Ibu, kita didoakan. Kita bisa cerita tentang apa yang kita alami. Kita didoakan, kita diperhatikan Bapak Ibu. Bahkan kita belajar melayani di situ. Belajar berdoa, belajar menyampaikan firman Tuhan melalui sharing. Yang ketiga, yaitu pemuritan. Pemuritan ini merupakan suatu cara kita untuk kita mengenal siapa itu Tuhan. Maka di DK, dasar kekristenan, kita diajarkan dasar-dasar yaitu berupa keselamatan, iman, doa, tentang Alkitab. Ada banyak lagi sama 12 pelajaran yang kita bisa belajar dengan simple supaya kita bisa mengerti siapa itu Tuhan. Dimuridkan dan dimuridkan. Maka kehidupan yang bermutu yang ketiga itu sikap hati yang gigih yang harus kita upayakan dalam hari-hari ini Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, worship leader sama singer untuk ke depan. Bapak Ibu, di akhir khotbah saya pada siang hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua. Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita. Tidak ada lagi penyalipan yang kedua kali. Sudah selesai. Semuanya udah tuntas. Tidak ada penyalipan yang kedua kali, Bapak. Kita udah ditebus. Untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas selama kita di dunia ini. Itu bukan karena relasi kita di dunia ini. Bukan karena kedudukan kita yang besar, tinggi, bukan. Sesuatu kehidupan yang bermanfaat, yang berkualitas selama kita di dunia ini. Itu mengenal Allah kita. Karena apa? Karena Allah yang sudah menentukan tujuan dalam hidup kita. Karena Allah yang sudah menciptakan kita. Hanya penciptalah yang tahu fungsi dari yang diciptakan. Setuju nggak? Kalau kita mau dapatkan tujuan hidup dalam hidup kita, maka kita harus mempunyai cinta yang besar kepada Tuhan. Kita jadi jemaat bukan jadi jemaat yang hanya datang, duduk, dengar firman Tuhan setelah itu pulang. Tapi kita boleh jadi jemaat yang datang untuk setia. Dikatakan setia kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang tidak setia. Setia kenapa saya katakan setia? Karena kesetiaan itu yang sudah Tuhan tunjukkan. Sampai mati di kayu salib Tuhan menebus dosa kita. Itulah kesetiaan Tuhan. Maka kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, sudah selayaknya lah kita mau setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan bukan karena pada saat kita senang Bapak Ibu. Setia kepada Tuhan bukan karena hidup kita lagi lempeng-lempeng aja. Setia dalam Tuhan walaupun masalah boleh ada. Walaupun kondisi tidak baik, tetaplah setia. Karena saya percaya pada saat kita senang, pada saat kita susah, Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita.